البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 85. Wa qad akhrajal Bukhari wa Muslim an Jarir radhiyallahu an. Faqal nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qamari lailatal badr. Abu Abdullah Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau mengatakan Rasulullah SAW melihat kepada bulan pada malam purnama. Faqal, kemudian Nabi mengatakan innakum tarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan itu, yaitu dilihat dengan jelas tanpa ada penghalang, di atas, bukan di bawah atau di kanan kiri, tapi di atas. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka apabila kalian mampu untuk tidak terkalahkan dari melakukan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka laksanakanlah. Baik, ini keutamaan salat subuh dan salat asar. Wa qala al-Imam al-Baihaqi rahimahullah, al-asaru fi makna hadza anis sahabati wat tabi'in. Asar-asar tentang makna ini dari sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in kasirah, itu banyak. Wa hiya fi babir ru'yah madhkuratun bi idznillah azza wajalla, dan dia akan disebutkan dalam bab ru'yah, yaitu dalam kitab beliau dengan seizin Allah azza wajalla, kitab al-asma was sifat. Kemudian kita masuk ke muka surat 86. Yazurunahu fayukrimahum. Ini maktub kemana ya? Yaitu mereka akan mengunjungi Allah, kemudian Allah memuliakan mereka. Harakat dari sana gitu, yukrimah. Wa yatajalla lahum, dan Allah menampakkan diri kepada mereka. Fayu'tihim, kemudian dia memberi mereka, memberikan kurnia-kurnia kepada penduduk surga. Kita baca catatan kaki, at-tajalli sifatun sabitatun lillahi ta'ala. Penampakan diri ini sifat yang pasti untuk Allah Ta'ala, sesuai dengan kehendak dia. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, mestinya ya, ayahnya wafat pada waktu perang Uhud. Annahu yas'alu 'anil wurud, yaitu Jabir ditanya, karena ini memang hadisnya mauquf. Jabir ditanya oleh sebagian tabi'in masalah kedatangan orang-orang ke padang mahsyar. Faqal naji'u nahnu yaumal qiyamati ala kadza wa kadza. Kita akan datang pada hari kiamat an kadza wa kadza, dari tempat demikian dan demikian. Ungdur ai zalika fauqan nas, di atas orang lain. Hadis ini disebutkan para sebagian ulama tentang keutamaan umat Muhammad, tempatnya lebih tinggi daripada umat-umat yang lain. Qala fatud'al umamu bi awsaniha, kemudian ada umat-umat yang dipanggil dengan berhala-berhala mereka. Wa ma kanat ta'budu, dan apa yang dahulunya mereka sembah. Al-awwal fal awwal, masing-masing sesuai dengan urutannya dari generasi ke generasi. Summa ya'tina rabbuna ba'da dzalik, kemudian Rabb kita mendatangi kita setelah itu. Fayaqul man tanzurun, siapa yang kalian nantikan? Fayaqulun nanzuru rabbana, maka umat Muhammad mengatakan kami menantikan Rabb kami. Fayaqul, Allah berfirman, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun hatta nanzura ilaik, sehingga kami melihat kepadamu. Ia tidak langsung ikut, tapi ingin lihat dulu betul atau tidak. Fayatajalla lahu yathaq, maka Allah menampakkan diri kepada
mereka dalam keadaan Allah tertawa. Qal fa yantaliqu bihim, maka Allah berangkat membawa mereka. Wa yatba'una, mereka mengikuti Allah. Wa yu'ti, wa yu'tika yu'ta di sini ya dohirnya yu'ta ya. Wa yu'ta, kalau kita jadikan apa? Kalau kita jadikan yu'ta yaitu dengan pola mughayyaru shighah, kemudian kullu di sini kita jadikan sebagai apa? Maf'ul bih, jadi kulla. Kemudian munafiqun ini sebagai naibul fa'ilnya. Sesuai tidak? Oh, tidak sesuai. Berarti yu'ti sebenarnya ada titik dua berarti memang. Ataukah memang tetap naibul fa'il? Kemudian munafik sebagai apa? Badal dari kullu. Ya, kullu sebagai naibul fa'il. Wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqun au mu'minun nuran. Berarti yu'ta memang. Setiap manusia dari mereka, baik yang munafik ataupun yang mukmin, diberi cahaya. Nuran sebagai maf'ul bih. Summa yatba'una, kemudian mereka mengikuti Allah. Sampai akhir hadis, hadisnya masih panjang. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara mauquf dan hukumnya marfu'. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Ini hadis panjang. Hadis tentang hari Jumat, di hari kiamat. Jibril akan datang kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Fi kaffihi mithlul mir'ah. Di telapak tangannya ada benda seperti cermin. Fi wasatiha lam'atun sauda. Di bagian tengah cermin tadi ada lam'ah, yaitu asal dari lam'ah adalah kilatan. Tapi walam ini lam'atun sauda. Kilatannya itu berwarna hitam atau mungkin apa? Yaitu secercah noda yang warnanya hitam. Kalau sesuai diistilahkan secercah. Qultu ya Jibril ma hadza? Saya mengatakan, wahai Jibril, apa ini? Qal hadhihi dunya. Ini adalah dunia. Safa'uha wa husnuha, kejernihannya dan keindahannya. Qultu ma hadhihi lam'atu sauda? Apa ini noda hitam ini? Qal hadhihi jum'ah, ini adalah hari Jumat. Qultu wa ma yaumul jum'ah? Apa itu hari Jumat? Jelas Nabi tahu apa hari Jumat, tapi kali ini hari Jumat yang macam mana yang dimaksudkan? Qal yaumun min ayyami rabbika azim. Ini adalah salah satu dari hari-hari Rabbmu, hari yang agung. Fadzakara syarafahu wa fadlah. Jibril menyebutkan tentang kemuliaan hari itu dan keutamaannya. Wasmahu fil akhirah, dan namanya di akhirat. Fa innallaha idza khayyara ahlal jannati ilal jannah, karena sesungguhnya Allah jika Dia telah menjadikan penduduk surga masuk ke surga, wa ahlan nari ilan nar, menjadikan penduduk neraka telah masuk ke neraka, laisa samma lailun wala nahar. Di sana tidak ada malam dan tidak ada siang. Mana matahari dan bulan? Ya, mukawwarani finnar. Sudah diikat, dimasukkan ke dalam neraka untuk menyiksa orang-orang kafir di sana. Wa qad alima Allahu azza wa jalla miqdaratil kasaat. Allah telah mengetahui kadar dari masa-masa tersebut. Fa idza kana yaumul jum'ah, kemudian apabila tiba waktu hari Jumat, fi waqtil jum'ah allati yakhruju ahlul jum'ati ila jum'ati, pada masa Jumat memang yang mana orang yang biasa beribadah di hari Jumat keluar menuju ke tempat peribadatan mereka di hari Jumat. Tapi ini sudah di surga situasinya. Qal fayunati munadin, maka ada penyeru yang berseru, ya ahlal jannah ukhruju ila daril mazid. Wahai penduduk surga, keluarlah kalian menuju ke negeri penambahan. Fayakhrujuna fi kusbanil misik, maka mereka keluar
mereka ada pada kusban, yaitu tumpukan kasturi. Qala Hudzaifah wallah lahu asyaddu bayadun min daqiqikum. Hudzaifah mengatakan kepada para muridnya, demi Allah, benar-benar tumpukan kasturi tersebut lebih putih daripada tepung kalian, tepung gandum tepung beras. Kemudian Nabi melanjutkan, fa idza qa'adu, apabila mereka telah duduk di tumpukan kasturi, wa akhadhal qaumu majalisahum, dan orang-orang telah mengambil tempat-tempat duduk mereka, menempati posisi masing-masing, ba'asallahu alaihim riha, Allah mengirimkan kepada mereka angin, tud'al musirah, dipanggil dengan musirah, yaitu yang mengobarkan atau mengisarkan, membuat sesuatu itu bergerak, itu musirah. Fatusiru alaihimul miskal abiyat, maka angin tersebut menghamburkan kepada mereka kasturi putih. Fatudkhiluhu fi siyabihim, angin tadi memasukkan kasturi tadi ke dalam pakaian-pakaian mereka. Wa tukhrijuhu min juyubihim, dan mengeluarkannya dari lubang bagian leher itu ya, kerah leher mereka. Lubang kepala ya. Betulkah lubang kepala istilahnya? Kolar. Kolar. Lubang kepala sakit. Baik. Farihu a'lamu bidzalika tib minim ra'ati ahadikum. Angin tadi lebih tahu tentang wewangian tadi daripada istri salah seorang dari kalian. Ya, ini kehidupan di surga sudah sangat lain, sangat istimewa. Lau dufi'a ilaiha tib, seandainya minyak wangi diserahkan kepadanya. Ini ahlu dunia sebagai apa ya? Ataukah sebagai fa'il kah, sebagai maf'ul bih? Tib, jelas tib di sini sebagai apa? Sebagai naibul fa'il kan? Ahlu dunia berarti sebagai apa? Wallahu a'lam. Baik. Ataukah tib di sini sebagai fa'il dari dafa'a, yaitu Oh, thayyib. Jazakallahu khairan. Berarti ini pola idhofah. Tibu ahli dunia. Ayo, tamam. Laudu bi'a ilaiha tibu ahli dunia. Ayo, jazakallahu khairan, tamam. Yaitu angin tadi lebih tahu tentang wewangian tadi daripada istri salah seorang dari kalian, seandainya diserahkan kepadanya wewangian penduduk dunia. Tamam. Wa yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, aina ibadi alladzina ata'uni bil ghaib. Di manakah para hambaku yang menaatiku walaupun tidak melihatku? Wa saddaqu rusuli wa lam yarawni, dan mereka membenarkan para rasulku sekalipun mereka tidak pernah melihatku. Saluni, sila kalian minta kepadaku. Fahadha yaumul mazid, maka ini adalah hari pertambahan atau penambahan. Fayajtami'una ala kalimatin wahidah, maka mereka berkumpul di atas satu kalimat, yaitu semuanya memiliki kata yang sama. Inna qad radina farada anna, sesungguhnya kami telah ridha, maka ridhoilah kami. Wa yarji'u ilaihim fi qaulihi lahum, dan Allah kembali kepada mereka di dalam ucapannya kepada mereka, yaitu mengulang lagi ucapannya. Ya ahlal jannah, laulam arda ankum lam uskinkum jannati. Wahai penduduk surga, seandainya aku tidak meridhai kalian, aku tidak akan menjadikan kalian menempati surgaku. Fahadha yaumul mazid fasaluni. Ini hari penambahan, maka mintalah sesuatu kepadaku. Fayajtami'una ala kalimatin wahidah, mereka berkumpul di atas satu kalimat. Arina wajhak nangzur ilaih, perlihatkan kepada kami wajahmu karena kami ingin melihatnya. Qala fayaksifullahu tabaraka wa ta'ala al-hujub, Allah taala menyingkapkan tabir-tabir yang menghalangi.
Wa yatajalla lahum tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan diri kepada mereka. Fayaghsyahum min nurih. Kemudian sebagian dari cahaya Allah meliputi mereka. Laula anna Allah qada alla yamutu lahtaraku. Seandainya bukan karena Allah telah menetapkan mereka tidak mati, pasti mereka sudah terbakar karena kedahsyatan wajah Allah. Summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan pada mereka, irji'u ila manazilikum, pulanglah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Fayarji'u wa qad khafau ala azwajihim wa khafaina alaihim. Baik. Maka mereka pulang dalam keadaan mereka khafa ala ataukah khafa. Kalau khafau yaitu merahasiakan kah? Khafa merahasiakan pada istri-istri mereka, istri mereka juga merahasiakan pada mereka ma ghasyiyahum min nurihi tabaraka wa ta'ala, apa yang meliputi mereka yang berupa cahaya Allah tabaraka wa ta'ala, ataukah menutupi karena ya memang mereka diliputi cahaya sehingga tertutup. Fala yazalun nur yatamakkan, maka terus-menerus cahaya itu ada di sekeliling mereka, yatamakan, betul-betul mantap, belum hilang di sekeliling mereka, hatta yarji'u ila halihim, sehingga mereka kembali ke keadaan mereka, au ila manazilihim, atau tempat-tempat tinggal mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka ada di atas, yang mereka dulu di situ. Fayaqulu lahum azwajuhum, maka istri-istri mereka berkata kepada mereka, laqad kharajtum min 'indina bi suratin wa raja'tum ilaina bi ghairiha. Sungguh kalian telah keluar dari sisi kami dengan suatu wajah, dengan suatu bentuk, dan kalian kembali kepada kami dengan wajah yang lain, yaitu semakin indah, sebagaimana dalam riwayat Bukhari tentang apa itu? Pasar di surga itu, masing-masing bertambah indah setiap Jumat. Baik. Kemudian apa? Fayaqulun. Maka para suami juga mengatakan, para suami tadi mengatakan, tajallalana rabbuna azza wajal. Rabb kami azza wajal menampakkan diri kepada kami. Fanadharna ila ma khafaina bihi alaikum. Maka kami melihat kepada sesuatu yang kami rahasiakan kepada dari kalian. Kalau fahum yataqallabuna fi miskil jannah, mereka bersenang-senang, taqallaba yataqallabu, yaitu bersukacita di dalam kasturi surga, wa naimiha, dan kenikmatannya, fi kulli sab'ati ayyam, di setiap 7 hari, wa huwa yaumul mazid, dan itu adalah hari penambahan. Kalau dalam riwayat Bukhari tentang surga, tentang pasar di surga, para suami juga bilang, demi Allah, kalian bertambah cantik setelah kami tinggalkan. Jadi setiap Jumat semuanya apa? Bertambah indah. Tak perlu susah payah pergi ke Korea operasi plastik itu. Balik hati rusak. Oh iya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan lain-lain. Ini hadisnya hasan li ghairi. Kita masuk ke muka surat 88, al-i'tiqadu fil hisab, keyakinan tentang pemeriksaan amalan. Wa yu'radu alaihil ibadu yaumal fasli waddin, pada hari keputusan dan hari pembalasan. Ad-din bimakna jaza, ad-din bimakna hisab. Para hamba akan disodorkan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah. Fayatawalla hisabahum binafsih, Allah yang mengurusi pemeriksaan mereka secara langsung. La yali dzalika ghairuh, yang lain tidak mengurusi itu. Ya, kalau pemeriksaan diserahkan ke manusia, manusia mungkin ditipu, mungkin dirasuah, atau mungkin berniat jahat dan seterusnya, tidak adil. Tapi ini Allah yang mengurusi secara langsung. Azza rabbuna wa jalla, Rabb kita maha perkasa lagi maha agung, wa huwa ala ma yasha'u qadir, dan dia maha kuasa atas apapun yang dia inginkan. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa min qauli ahli sunnah annallaha, walaupun bagusnya inna kan ya, atau bi anna. Oh iya.
binazil khafid. Termasuk dari ucapan ahlu sunnah adalah bahwasanya Allah azza wa jalla yuhasibu ibadah, akan memeriksa para hambanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yas'aluhum musyafahatan minhu ilaihim, dia bertanya kepada mereka secara langsung. Baik, darinya, tidak melalui perantara dan penerjemah. Wa qala azza wa jalla yauma yajma'ullahu rusul, pada hari di mana Allah mengumpulkan para rasul. Fayaqulu madza ujibtum, Allah bertanya, apa jawaban yang diberikan oleh mereka kepada kalian? Wa qala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, maka bagaimana apabila kami datangkan dari setiap umat itu seorang saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka semua. Wa qala falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin, maka demi kebesaran kami benar-benar akan bertanya kepada orang-orang yang para rasul diutuskan kepada mereka, dan benar-benar kami akan menanyai para rasul. Wa qala ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin, ketahuilah hanya milik Allah lah hukum, dan dialah yang pemeriksa yang paling cepat. Wa qala in hisabum illa ala rabbi law tash'urun, tidaklah pemeriksaan mereka kecuali menjadi tanggungan Rabbku seandainya kalian mengetahui. Ayo, pertanyaan untuk anak-anak, ada tak orang yang tidak diperiksa langsung masuk surga? Siapa yang tunjuk jari ya? Abdul Rahman? Tak ada. Solihin? Ada. Siapa itu? Apa? Orang bin Nawfal tak diperiksa, tapi kita perlu dalil ya, tak alam ya. Ummu Aisyah siapa? Abang tak boleh kenalan sama dia. Siapa yang masuk surga tanpa pemeriksaan? Ya. Nabi Muhammad. Itu jelas, beliau jelas Imam Ahlul At-Tawakkul, jelas ya. Abdul Fattah Imam Bukhari. Kita tak tanya nama-nama orang lah. Ya, coba yang lain, Amok Bil. Anak yang mati belum balik, bukan. Dalam hadis Aswad bin Sari, anak kecil pun akan ditanya. Aywan Naufal. Apa? 10 orang yang pertama, bukan mustahil, tapi kita harus tahu sifatnya sehingga tidak diperiksa. Misalnya orang besar tahu, cuma kita ingin anak-anak dulu coba. Anak-anak tahu tak? Sabar, apa namanya? Najum belum jawab apa? Orang yang mati syahid. Tapi hadis Abi Hurairah menunjukkan justru yang mati syahid termasuk 1 dari 3 yang ditanya pertama kali. Itu sampai 2 tangan. Ayo saya cobalah. Bukan. Siapa namanya, lupa, Ahmad kah? Namanya siapa? Abu Dzar. Siapa? Uqasyah bin Mihsan. Uqasyah bin Mihsan disebutkan tidak? Iya, dia termasuk orang yang mendapatkan itu. Cuma yang kita inginkan sifatnya apa? Sifat-sifatnya. Kenapa? Orang yang tidak minta diruqyah, itulah yang dimaksudkan, ya. Tidak melakukan kai, pengobatan dengan besi panas. Itu yang dimaksudkan, yaitu sifat-sifatnya. Sudah, anak-anak menyerah sudah. Udah enggak apa, anak-anak sudah berusaha. Ya, Abu Turan bantu. Iya, yang ketiga la yatatayyarun, tidak meramal nasib sial. Yang keempat yaitu tadi, yaitu hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ada yang tidak diperiksa. Secara umum semuanya diperiksa. Alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adzab. Tamam. Baik, kita sampai mana? Masih kalam Imam Ibnu Abi Zamanin.
Hal yuhasibul ibad illa alladzi khalaqahum. Tidak ada yang memeriksa para hamba kecuali zat yang menciptakan mereka. Wa ta'abbadahum, dan menuntut mereka beribadah. Wa ahsa a'malahum, dan menghitung amalan-amalan mereka. Wa hafidhaha alaihim, menjaga, mencatat amalan-amalan tadi atas mereka. Hatta yas'alahum anha, sehingga dia menanyai mereka tentang amalan-amalan tadi. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adziba man yasha. Kemudian dia mengampuni untuk orang yang dia kehendaki dan dia menyiksa orang yang dia inginkan. Wa huwal aliyyul qadir. Dan dia maha tinggi lagi maha kuasa. Selesai dari usulus sunnah. Kita masuk ke muka surat 89. Al-i'tiqadu fil Qur'an. Wal Qur'anu kalamullah takallama bih. Al-Qur'an adalah kalamullah. Dengan itu Allah berfirman. Walaisa bimakhluk, bukan makhluk. Nah, kita baca dua catatan kaki. Minal adillati ala annal Qur'ana kalamullah, termasuk dalil-dalil yang menunjukkan Quran itu kalamullah. Qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalamullah. Dan apabila ini insyartiyah masuk kepada fi'il, berarti ada yang terhapus. Takdirnya apa? Ini istajaraka ahadun minal musyrikin, istajarak yang kedua tafsiriyah, la mahalalahu minal i'rab. Tafsiri la mahalalahu minal i'rab. Apabila ada seorang dari musyrikin minta perlindungan kepadamu, maka berilah dia perlindungan sehingga dia mendengar kalamullah. Summa ablighu ma'manah. Kemudian sampaikan dia ke tempat keamanannya. Jadi Quran yang di hadapan kita, yang dibacakan oleh qari dipanggil dengan kalamullah. Dan tidak perlu takwil jauh-jauh. Kalamullah, selesai. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Sebabnya adalah karena mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Wa qala ta'ala, fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang tidak mampu menulis, tidak mampu membaca tulisan. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang mana beliau beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia agar kalian mendapatkan hidayah. Qala al-Imamul Ajurri rahimahullah fi makna wa kalimatih wa huwal Qur'an. Selesai dari As-Syari'ah. Wa an Jabir radhiyallahu an. Ini kenapa tuh? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu bil maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya sering menawarkan diri beliau di mautin, di tempat-tempat perkumpulan orang di waktu musim haji itu. Atau mungkin mauqif ya tempat wukuf, yaitu yang di Arafah. Faqal ala rajulun yahmiluni ila qaumih. Apakah ada seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya? Fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Karena sesungguhnya Quraisy menghalangiku dari menyampaikan kalam Rabbku. Jadi yang dibacakan, disampaikan, didakwahkan itu adalah kalamullah, bukan sekedar ungkapan atau gambaran dari kalamullah. Oh iya, ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Khalqul Af'alil Ibad, ya sahih. Wa jami'ul kutubus samawiyah kalamullah. Semua kitab-kitab yang dari langit, tentunya yang tidak dirubah-rubah, itu adalah kalamullah. Qala Allah Ta'ala, afatatma'una ayyu'minu lakum. Maka apakah kalian masih berbesar minat untuk ahli kitab itu beriman kepada kalian atau percaya pada kalian? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Sementara dahulunya sekelompok orang dari mereka mendengar kalamullah, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Kemudian mereka memesongkannya, menyimpangkannya setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Kemudian wa minal adillati ala annal Qur'an ghairu makhluk. Tadi masalah kalamullah, sekarang ghairu makhluk. Termasuk dalil bahwasanya Quran itu bukan makhluk. Yang pertama,
Qaulullah ta'ala, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya orang ini, siapa dia? Al-Walid ibnu Mughirah al-Makhzumi, hadisnya Hasan li ghairi. Orang ini memikirkan dan menetapkan. Fakutila kaifa qaddar, maka terlaknatlah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma kutila kaifa qaddar. Kemudian terlaknatlah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma nazar, kemudian dia melihat atau merenungkan. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam dan berwajah buruk, yaitu berwajah ketus, berwajah bengis. Tsumma adbara wastakbar, setelah itu dia membelakangi dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, dia mengatakan tidaklah ini kecuali sihir yang diajarkan. In hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Sa'uslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Baik, gara-gara dia mengucapkan Quran itu ucapan manusia. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa innal Qur'ana kalamullah, dan sesungguhnya Quran adalah kalamullah. Minhu bada bila kaifah, bila kaifiyah. Dari Allah lah Quran itu muncul tanpa kaifiyat, tanpa kita perlu menanyakan kaifiyatnya. Qaulan, sebagai ucapan. Memang Quran adalah kalamullah. Wa anzalahu ala rasulihi wahya, Allah menurunkannya kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan, dan kaum mukminin membenarkannya atas yang demikian tadi secara hakiki. Wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala, dan mereka meyakini bahwasanya Quran adalah kalamullah ta'ala. Bil haqiqah, secara hakiki, bukan majaz. Wa laisa bi makhluk, bukan makhluk. Kakalamil bariyah, seperti ucapan para makhluk. Bariyah yaitu para makhluk. Al-bari wazan fa'il bermakna mabru, yaitu apa? Maf'ul. Baik. Al-bari yaitu si pencipta, bariyah yaitu makhluk. Faman sami'ah, maka barang siapa mendengar Al-Qur'an, faza'ama annahu kalamul bashar, kemudian dia menyatakan itu adalah ucapan manusia, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wa qad zammahullah, Allah telah mencelanya, wa abah, memburuk-burukkannya, wa au'adahu bisaqar, dan mengancamnya dengan neraka saqar. Haitsu qala ta'ala, tatkala Allah Ta'ala mengatakan sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Falamma au'adallahu bisaqar, tatkala Allah mengancam dengan neraka saqar, liman qala in hadza illa qaulul bashar, untuk orang yang mengatakan tidaklah ini kecuali ucapan manusia. Alimna wa ayqanna, kita tahu dan kita yakin annahu qaulu khaliqil bashar, bahwasanya Quran adalah ucapan dari pencipta manusia. Wala yusbihu qaulal bashar, dan tidak menyerupai ucapan manusia. Sebagaimana dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Dalil kedua, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana abi, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Sami'tu ba'da ahli ilmi yaqul, saya mendengar sebagian ulama mengatakan qaulullahi azza wajal, firman Allah azza wajal, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan kadarnya, ada ketentuan, ada batasan-batasan, batasan rezeki, batasan ajal dan semacam itu. Wa qauluhu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, katakan wahai Rasulullah, seandainya lautan itu menjadi tinta, menjadi dakwah bagi kalimat-kalimat Rabbku, lanafidal bahr, pasti laut itu akan habis. Al-ayat yadullu ala anna al-Qur'an ghairu makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya Quran
bukan makhluk. Li'annahu law kana makhluqa, karena seandainya Quran itu makhluk, lakana lahu qadar, pasti dia punya batasan. Wa kanat lahu inayah, dan dia akan memiliki yaitu pengaturan. Inayah, pengaturan, perhatian, pemerhatian. Maksudnya yang biasa ada pada makhluk. Wala nafidaka nafadil makhlukin, dan dia akan habis seperti habisnya para makhluk. Ini pendalilan yang kuat sekali. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, muka surat 91. Wa kalimatullahi la nihayata laha. Kalimatullah tidak ada penghujung akhirnya. Kama qala ta'ala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakanlah, wahai Rasulullah, seandainya lautan menjadi dakwah tinta untuk kalimat-kalimat Rabbu, pastilah lautan itu habis sebelum habisnya kalimat-kalimat Rabbu. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan dakwah semisal itu lagi. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Dalil ketiga, Al-Quran ilmun min ilmillah. Quran itu salah satu dari ilmunya Allah. Wa ilmu Allah sifatun min sifatillah. Ilmu Allah salah satu dari sifat-sifat Allah. Wa sifatullah ghairu makhluqah. Sifat Allah bukan makhluk. Qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Quran ilmun min ilmillah. Quran salah satu dari ilmu Allah. Faman za'ama anna ilmu Allah makhluk fahuwa kafir. Fahuwa kafir. Barang siapa menyatakan ilmu Allah itu makhluk, maka dia kafir. Kenapa? Karena sifat itu sesuai dengan zatnya. Kalau zat Allah tanpa batas awal, maka sifat Allah juga tanpa batas awal. Sementara makhluk pasti ada batas awalnya. Selesai dari masail Imam Ahmad. Wa min adillatin ala anna al-Qur'ana ilmullah. Termasuk dalil bahwasanya Quran itu ilmunya Allah. Qauluhu ta'ala, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan demi kebesaran kami, apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, maka engkau tidak akan memiliki penolong dan pelindung dan penolong dari Allah. Baik. Apa yang datang pada Rasulullah yang berupa ilmu, yaitu Quran. Berarti Quran adalah ilmunya Allah. Yang menyelisihinya dikatakan mengikuti hawa nafsu. Wa qauluhu ta'ala, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Maka barang siapa mendebatmu tentang dia, yaitu tentang Nabi Isa, setelah datangnya ilmu kepadamu. Dari mana Nabi tahu tentang Nabi Isa? Yaitu ilmu Quran. Jadi Quran adalah ilmunya Allah. Faqul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum. Katakan pada mereka, kemarilah kalian. Kami memanggil anak-anak kami dan kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Istri-istri kami dan istri-istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum. Diri-diri kami dan diri-diri kalian. Summa nabtahil. Kemudian kita melakukan mubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian kita jadikan kutukan Allah menimpa para pendusta. Ini setelah tegak hujjah dan orang masih membangkang tanpa hujjah. Baik. Qala Imamul Hafidz Ibnu Qattan Al-Fasi rahimahullah, wattafaqal muslimun anna al-Qur'an min ilmillah. Kaum muslimin bersepakat bahwasanya Quran itu dari ilmunya Allah. Wal ilmu min sifatillah. Ilmu termasuk dari sifat Allah. Qala ta'ala, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mampu meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali sesuai dengan yang Allah kehendaki. Baik, ini idhofatu apa itu? Al-wasf ilal mausuf. Yaitu apa? Ilmunya Allah. Ilmu sifat. Yang disifati siapa? Allah. Baik. Muka surat ke-92. Dalil yang keempat, qala Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hanya milik Allah lah penciptaan dan urusan. Maha penuh berkah Allah rabbul alamin. Wal wawu fil asal yadullu alal mughayarah bainal ma'tuf wal ma'tufi alaih. Pada asalnya wawu itu menunjukkan
ketidaksamaan antara ma'tuf yaitu yang setelah wawu dengan ma'tuf alaih yaitu yang sebelum wawu. Ma'astiraqihima fil hukum, disertai dengan dua-duanya berserikat, berkongsi dalam hukum. Apa itu hukumnya? Bi annahuma haqqun lillahi ta'ala. Dua-duanya adalah milik Allah Ta'ala. Wal Quran amrun min amrillah. Ya, Quran masuk dalam khalq atau amr? Masuk dalam amr, dalam urusan Allah. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami menjadikan engkau wahai Rasulullah ada di atas suatu syariat dari urusan ini, maka ikutilah dia. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang yang tidak tahu. Kalau tidak ikut dalil berarti memang apa? Ikut hawa nafsu. Tak ada pilihan ketiga. Berarti apa? Quran bagian dari amrnya Allah, dari urusannya Allah. Ya rahmatullah. Kalau Imam Ibnu Katsirin rahimahullah ayat ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Yang diwahyukan apa? Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an memang min amrillah. Fa hada yadullu ala anna al-Qur'an ghairu makhluq. Maka ini menunjukkan Quran bukan makhluk. Setelah Quran amr bukan khalq. Nah, berarti apa? Memang Quran bukan makhluk. Kalau Imam Bukhari rahimahullah, wal Quran kalamullahi ghairu makhluk. Quran kalamullah bukan makhluk. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Yughshil lailan nahar. Dia meliputkan malam kepada siang. Yatlubuhu hasisa. Malam mengejar siang dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujum. Dia pula yang menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrih, dalam keadaan mereka semua ditundukkan dengan amrnya Allah. Fa bayyana, maka Allah menerangkan annal khalaiq, bahwasanya penciptaan makhluk-makhluk, wa talab, pengejaran, wal hasis, yaitu gerakan yang cepat itu, wal musakhkharat, dan benda-benda yang ditundukkan itu bi amrih, dengan amrnya Allah. Jadi amr Allah bukan makhluk, tapi makhluk ditundukkan dengan amrnya Allah. Summa syaraha faqal, kemudian Allah menerangkan dengan mengatakan, seraya mengatakan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah lah ciptaan dan hanya milik Allah lah urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Selesai dari khalqu af'alil ibad. Dalil yang terakhir yang ana sebutkan di sini, yang kelima, jami'ul khalaiq khalaqahullahu bi kalamihi kun. Semua makhluk Allah ciptakan dengan kalimat kun. Qala Allah Ta'ala, "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Hanyalah ucapan kami jika kami menginginkan suatu perkara, hanyalah ucapan kami pada suatu benda apabila kami menginginkannya, kami mengatakan padanya jadilah engkau, maka terjadilah dia. Fahadayatul, maka ini menunjukkan ala anna kalamullah ghairu makhluk, bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Li anna kalamah, karena kalamullah sabiqun qabla jami'il khalaiq, mendahului sebelum semua makhluk, mendahului semua makhluk. Semua makhluk tercipta dengan kun, berarti kun bukan makhluk. Qala Abu Ubaidah Ma'mar ibnu Musanna rahimahullah, fa akhbara anna kalamahu qabla al-khalq, maka Allah mengkabarkan bahwasanya kalamnya itu sudah ada sebelum makhluk. Selesai dari khalqu af'alil ibad. Qala syarih sadadahullah, hada yadullu ala anna kalamullah ghairu makhluk. Ini menunjukkan kalau Allah bukan makhluk karena dipisahkan antara kalimat kun dengan makhluk. Berarti kalimat kun bukan makhluk. Kalau kalimat kun bukan makhluk, kalimat Allah yang lain juga bukan makhluk. Wal Quran kalamullah, sementara Quran kalamullah, fahuwa ghairu makhluk, maka dia bukan makhluk kaifa ma tasarruf, bagaimanapun dia itu diperlakukan. Hada raddun 'alal jahmiyati wa adrafihim. Ini bantahan terhadap Jahmiyah dan orang-orang yang seperti mereka.
alladzina qalu bi khalqil Qur'an, yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Qala al-allamatu Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, fa in qala qa'il, kalau orang berkata, ada orang bertanya, hadisuna, kabarkan kepada kami, ataquluna inna kalamullah fil lauhil mahfuz, apakah Anda mengatakan kalamullah itu ada dalam lauhul mahfuz? Qilalah, dikatakan padanya, itu jawablah, kadzalika naqul, demikianlah memang kami mengatakan kalamullah ada dalam lauhul mahfuz. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala mengatakan bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz. Bahkan Quran itu adalah bacaan yang agung di dalam lauhul mahfuz. Fal Qur'an fil lauhil mahfuz. Quran ada dalam lauhul mahfuz, wa huwa fi suduril ladzina utul ilm. Dia juga ada di dada-dada orang yang diberi ilmu. Qala Allah Ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dada-dada orang yang diberi ilmu. Wa huwa matluun bil alsinah. Quran juga dibaca dengan lisan. Qala Allah tabaraka wa taala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerakkan lidahmu dengan Quran, karena engkau menyegerakan untuk membacanya, tergesa-gesa membacanya. Jadi yang dibaca juga Quran. Wal Quran maktubun fi masahifina fil haqiqah. Quran juga tertulis di dalam mushaf kita secara hakiki. Mushafnya makhluk, tapi yang tertulis apa itu? Al-Quran, bukan makhluk. Mahfudun fi sudurina. Dia dihafalkan di dalam dada kita. Dada kita makhluk, tapi yang dihafalkan itu yaitu Quran. Quran bukan makhluk. Fil haqiqah, pada hakikatnya. Matluun bi alsinatina fil haqiqah. Dia dibaca dengan lidah-lidah kita secara hakiki. Masmu'un lana fil haqiqah. Kita dengar secara hakiki. As-saut sautul qari wal kalam kalamul bari. Suaranya memang suara si pembaca, tapi kalamnya adalah kalamullah. Kalam yang dibaca itu. Kama qala ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Dalilnya tadi itu. Selesai dari Al-Ibanah. Wa qala al-Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah, kalamullah ilmun min ilmih. Kalamullah adalah salah satu dari ilmu Allah. Wa sifatun min sifatih, salah satu dari sifat-sifat Allah. Wa annallaha bi jami'i sifatihi ilahun wahid, dan bahwasanya Allah dengan seluruh sifat-sifatnya adalah satu sesembahan, ghairu makhluk, bukan makhluk. La syakka fihi, tiada keraguan padanya. Fafham, maka pahamilah ini. Selesai dari Naqat Ad-Darimi. Wa qala al-Imam Ibnu Syahin rahimahullah, wa ashhadu annal Qur'an alladzi anzalahu ala nabiyyih, dan saya bersaksi bahwasanya Quran yang Allah turunkan kepada nabinya kalamuhu ghairu makhluk, itu kalamullah, bukan makhluk. Ala kulli wajhin, dalam bentuk apapun, wa kulli hal, dalam situasi apapun. La yudakhiluni fi dzalika syakkun wala raib. Saya tidak dimasuki keraguan ataupun kebimbangan dalam masalah itu. Selesai dari Syarah Madhahibi Ahli Sunnah karya Imam Ibnu Syahin. Baik, masuk ke muka surat 94. Kita rehat sebentar. Iya. Masyaallah ya. Kita pakai ron 97 ya. Baik, rehat sebentar, nanti kita lanjutkan sehingga insya Allah berhentinya apa? 11.30 itu. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.